Oke, Oke. jadi begini Bapak Ibu. Nah, ini cerita tentang RABS. Eh, saya kan kemarin tuh bobotnya 110 ya. Ya terakhir Hmm. 98 atau 97. Pokoknya saya masih bom-bom lah ya. Ya Bu Pilih pasti paham betul awal ketemu saya tuh bagaimana ya. Mungkin Iya, ya Bu mukanya Jen hitam juga. banget. Nah, jadi lucunya Bapak Ibu, waktu kita kan masih pelatihan tuh RABS, Bu Fili dan Pak Sen itu menghadiahkan saya baju loh. Saya sama istri saya tuh ketawa. Ini baju Pak Sen dikasih saya maksudnya apa? Iya kan bajunya kekecilan ya Bapak Ibu. Tapi hari ini gitu ya. Hari ini semacam frekuensi gelombang otak itu yang dari hayalan menjadi nyata gitu Bapak Ibu. Jadi ya hari ini baju Pak Sen berikan tuh saya bisa pakai. Kenapa saya udah langsing? Oh gitu ya. Saya itu kalau lihat di mana di layar Pak, saya lihat itu kan mukanya nggak terlalu gemuk. Ya, badannya kan nggak kelihatan. chin, double chin itu loh apa ya? Double chin. Hah? Berhubungan Heeh. lehernya Ya. itu kayak Nah, jadi jadi waktu saya kasih itu sebenarnya pakaiannya itu besar Pak. Menurut saya besar karena itu om saya yang kasih. Dikasihlah ke Samuel. Nah, Pak Samuel kan apa badannya lebih kecil lagi kan. Jadi otomatis ya nggak cukup lah, pasti kedodoran toh. Ya daripada mau pasir ya gua kirim aja ke Manik pas Bu Putri di Surabaya gitu kan. Nah, Iya benar. ternyata memang aku disuruh kurus. Betul ya, suruh kurus gitu. Nah, Eh, satu lagi setelah itu kamu apa yang kamu rasakan dari keajaiban itu? Itu baru satu keajaiban. Pasti banyak keajaiban yang lain. ya yang jelas eh, kemudahan-kemudahan ya tentang blessing alam semesta itu saya rasakan Bapak Ibu. Artinya ya eh, saya mungkin di saat buntu ya, seperti prospeknya lah, saya nggak nemukan orangnya, saya duduk diam saja, ya seperti kita panggil ya, energi alam bawah sadar itu, wahai melalui otakku bekerjalah kamu, temukanlah aku dengan orang yang tepat. Nah, seperti para undangan Bapak Ibu, saya pernah berapa kali memprospek mereka, memperkenalkan kita punya solusi untuk terapi makanan yang tepat gitu. Itu saya selalu ditolak-tolak dulu ya. Nah, setelah ikut RABS, itu mereka macam menyerahkan diri Bapak Ibu. Mereka yang nelpon dengan kondisi keadaannya yang sudah prihatin lah ya. Bang, tolong Hmm. saya. Apa saya bilang? "Eh, saya ingat abang dulu punya solusi lah tentang orang sakit bagaimana. Oh iya kak, saya bilang. Jadi saya bilang, kok macam menyerahkan diri gitu ya. Jadi, jadi yang kita bingung masa lalu kita seperti nggak terberkah hidup kita gitu ya. Tapi dengan rekonstruksi alam bawah sadar, ya tentunya dengan praktek ya Bapak Ibu ya, dengan disiplin eh, itu bisa membangkitkan lah. Ya mungkin juga secara aura gitu ya, ya lebih cemerlang lah. Betul. Pada Manik tahu tadi iparnya Ibu Heni ini kan masih muda, terpaut jauh sama adiknya Aiheni suaminya. Memang jauh ya. Eh, dan ini masih muda, terus dia cewek ya iparnya ini. Nah, terus dia itu sejak tahun kita Faseo itu berarti 6 tahun yang lalu ya. Kita kejar dia, telepon dia, minta ketemu, nggak pernah ketemu, nggak pernah mau. Ya, susah sekali. Dan aku jujur ya, aku nggak tahu dia sehebat apa. Ya, karena Ibu Heni nggak cerita banyak, dia cuma bilang, ini orang hebat loh. Dia semua orang bagi Ibu Heni ya hebat ya. Dia selalu ngomong gitu, hebat loh, kenalannya banyak. Tapi dia nggak cerita banyak, kenalan siapa. Gua kan nggak tahu, Pak. Ah, tadi itu pas Ai Heni menghilang, dia cerita sama saya. Dia itu dekat sama Pak Prabowo. Ya, dekat sama Pak Wow. Jokowi. Hah? Ini temu langsung loh, bukan bukan anu. Terus aku ini, terus dalam hati gini, ya ini akibat rekonstruksi alam bawah sadar. Saya bilang gini, apa Cilicing, kamu kan anu apa tahu sendiri.
saya cari kamu kan susah kan, sudah lama loh saya cari kamu sama Ibu Heni, mana nggak ketemu. Kalau tidak karena rekonstruksi alam bawah sadar saya dengan Ibu Heni, tidak mungkin kau datang ke sini. Loh, dia datang loh ke mall, dia datang temuin kita loh. Oh, Ya, benar. ayo. Salah mall Saya lagi. yakin itu, Bu. Saya yakin itu. Iya, Salah mall lagi dia. salah mall lagi. Terus habis itu sudah salah mall, dia keluar dari mall, cari mall yang betul. Nah, puter-puter. Itu tadi di hotel yang baru kita nginep itu orang-orang pejabat-pejabat, bukan maksudnya DPRD ya, jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Jadi ya kaki tangannya gubernur lah. Karena sekarang Papua sudah jadi 6 provinsi, belum 7 ya. Jadi ibu yang tadi itu, semangat. Ibu, terus ada satu lagi Pak Riki, dia tinggal di Papua lama, dia orang Makassar, tapi dia sudah lama sekali di Papua, makanya dia tahu. Waktu saya bilang, loh Pak, saya di Papua itu jadi ini loh, sama suami dikasih mahkota ini, topi yang ada bulu cendrawasih itu. Oh, itu topi kehormatan loh, dia bilang gitu, kehormatan. Dan terus saya waktu itu bilang sama sama dia bilang gini, itu nggak semua orang dapat. Terus, oh begitu ya. Ternyata saya itu di sama orang Papua itu dijadikan kayak apa ya, eh, tamu kehormatan. Jadi kami itu kayak tetuanya gitu di Papua gitu. Jadi semua tuh hormat. Jadi kalau orang Papua, kalau saya datang tuh semua bilang hormat budak ter. Jadi bukan bu dokter, tapi budak ter. Gitu kan bahasanya orang Papua itu. Nah, terus dari situ ini beliau semangat banget tadi. Ibu, ayo kita kerjakan ini. Bisnis ini bisa membangun Papua. Mantap, kita masuk ke Papua. Habisin ratakan Papua dengan PM internasional. Gitu ya. Bayangin ya, orang Indonesia akan bangkit dari kalian semua nih. Yang hari ini ada berapa orang? Nih, 7 orang ini. Wah, dahsyat ini semua ini. Perhatikan ya, Ibu Messi pegang Kalimantan, Ibu Rizka dan Pak Damanik Aceh. Pak David di mana? Kalimantan. Jambi. Jambi ya, Sumatera tuh, Jambi. ratakan. Kalian ratakan tuh. Terus Brilliant King ratakan China, ya. Bang Tigan juga di Aceh, ya. Sansan Eh, Korea. Sumatera. Sumatera, mati. Hah? Bantikan Sumatera, Bu. Brastagi. Oh, Brastagi di mana? Ya, Tanah Sumatera. Karo. Sumatera. Tanah Karo. Anak Karo. Oh, Batak. Iya, Ya. Batak Karo. Oh, Batak Karo. Karo siapa, Pak? Pak Damanik, orang Batak Karo tuh hebat-hebat loh. Iya. Oh Pinter iya, loh. Bu. Iya, mereka tuh biasanya orang profesor. Oh, pasti Bang Tigan ini pinter, cuma menyamar dia. Menyamar dia itu. Oh, Wah, iya. wah, Saya punya Ibu. teman orang Batak Karo ya. Dia kerja di Amerika ya. Gajinya sebulan itu 68.000 US dollar. Berapa itu hitung sendiri? Ya. Wah, hebat otaknya luar biasa. Sayang sudah meninggal muda, Pak. Terlalu banyak alkohol dan ya gaya hidup lah gitu. Livernya sudah hancur gitu. Terlalu pinter dia itu. Pinter banget itu. Itu profesor aja kalah itu. Otak saya juga bingung lihat cara dia berpikir. Lulusan ITB. Lulusan ITB. Laut. Laut. Perminyakan. Ya, dia kerjanya di perminyakan di Amerika, yaitu gajinya 68.000 US dollar sampai terakhir tuh berapa, 80.000 ya. Iya, 80.000 US dollar. Dahsyat tuh. Orang Batak Saya yakin, Karo. iya, saya yakin Bang Tigan juga orang Nah, hebat itu itu. makanya. Cuma Eh, belum keluar Bang aja Tigan itu raksasanya, orang Bu. hebat, tapi dia menyamar, Pak. Makanya dia tuh harus ikut keras revolusi alam bawah sadar. Di otaknya Ya, itu digosok, Pak, digosok yang kerak-keraknya Iya, iya. yang bikin dia tidak bisa bangkit itu di apa? Diamplas, Pak, diamplas. Oh, iya, iya, iya. Kebanyakan bikin pisau. Harus Seperti Kebanyakan gagang pisau ini itu ya, Bu. Oke. pisau diasah tajam. Nah, otak dia itu harus di karat-karatnya dibuang. Itu trauma masa lalunya harus dibuang, ya. Itu baru dia langsung Iya, dahsyat. iya, iya, Itu betul, betul. pada mana tugas kamu untuk suruh dia ikut rekonstruksi alam bawah sadar. siap.
Termasuk buruhnya itu juga harus itu. Gitu. Karena apa? Oke, Oh oke, ya, oke. Bu Messi, mungkin Anda nggak ngerti ya. Kelas rekonstruksi alam bawah sadar ini adalah percepatan kita untuk menjadi money magnet. Jadi nanti setelah kita kelas ini lulus, biasanya rata-rata itu untuk dia mau cari uang gampang. Jadi bukan dia yang cari uang, tapi uang yang kejar dia. Itu bedanya. Makanya tubuh kita itu resonansinya money magnet, ya. Dan itu yang teman-teman harus perjuangkan. Tadi kan saya tanya sama dia, kamu mau yang fast track atau yang mau biasa-biasa? Yang fast track dong. Syaratnya satu, masuk kelas rekonstruksi alam bawah sadar. Oh iya, saya kasih tahu biayanya cuma 1,5 juta. 4 bulan Anda harus masuk kelas ini, tapi tidak tiap hari ya sumnya. Sumnya sebulan 2 kali, jadi 8 kali pertemuan. Tapi tiap hari kerjain apa pada Manik? Kerjain Praktek, PR. PR. Ya, praktek. PR-nya itu harus dipraktek. Prakteknya sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Ya, tidak sulit. 15 menit sebelum tidur ambil waktu untuk praktek, ya. Nanti besok pagi bangun siang praktekkan apa yang di kelas itu diajarin, ya. Habis itu buktikan sendiri omongannya kita. Aku sampai gini, gedek. Saya kasih tahu ya Pak David sama Bu Messi ya. Bang Tigan ya. Aku punya teman di angkatan di atasku ya. Oke. Dia itu dulu kerjanya susah, tukang sayur, angkat-angkat sayur di pasar gitu ya, pasar basah tradisional, ya. Terus dia angkat-angkat daging gitu ya. Kamu tahu, 6 tahun kemudian setelah dia merubah otaknya dia, 6 tahun kemudian penghasilan dia mobil 1 BMW tiap bulan dan tidak pernah naik kelas ekonomi, selalu naik pesawatnya bisnis kelas. Nah, saya tidak tahu 6 tahun kemudian Damanik seperti apa? Bisa-bisa nggak usah 6 tahun si namanya Damanik ini bisa bisa 3 tahun ke depan sudah bisnis kelas terus nih. Ya, gitu. Jadi, Amin, amin Bu, amin. jadi kelas ini udah terbukti karena ini adalah neurobehavioral science. Jadi ada science di balik kelas yang saya bikin ini. Dan teman-teman jangan ragu ya. eh, saya ini the best teacher in international school dan saya mengajar ini benar-benar menemukan metode ini itu sama seperti saya waktu ngajar kursus bahasa Inggris belajar membaca tanpa menghafal, ya. Metode itu sangat membantu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat, listening tajam dan ini saya ketemu metode ini, saya bikin kelas ini. Saya kasih tahu ya, saya kalau ngelesi Pak David sama Pak Digan sama Bu Messi, saya kalau ngelesi tanya San, 1 jam berapa San? Bapak Pak Damai nih tahu, saya kalau ngajar 1 jam berapa? 500.000 Bu. Ya, karena saya sudah kasih tahu. 500.000 itu buat orang Indonesia itu nggak mahal. Kenapa mahal? Karena tingkat ekonomi ya. Mungkin kalau orang bule standar ya, kalau Amerika standar. Nomik, I don't know. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya kasih 1,5 juta 4 bulan itu murah apa terlalu amat murah Pak Damanik? Murah sekali. Hmm, Sangat, Murah sangat, sangat banget. murah. sangat murah kan? Waduh, Tapi jadinya Pak David ya, saya kasih tahu ya murah, Pak David murah ya. banget, murah Pada banget. saat Anda hidupmu berubah luar biasa, kamu tidak akan pernah tahu, "Ih, gila ini aku." Pada Manek aja bilang gini, Bu, kelas kamu itu daging semua loh, bukan kulit. Benar? Ya kan, pada Betul Manik? Bu, betul. Aku kasih itu Betul. ilmuku, semua ilmuku saya kasih di sini. Ya toh? Dan Pak David nanti bisa tahu kenapa harus bayar. Sebenarnya kalau saya bikin tidak bayar juga bisa kok. Tapi nanti waktu masuk kelas sudah bayar, saya akan kasih tahu kenapa kamu bayar saya. Padahal itu bukan untuk bayar, itu cuma cuma sekedar ya biasa. Nanti saya kasih tahu lah rahasianya.
gitu Pak David. Ya, Bu Mercy Oke. siap-siapkan aja. Ini penting Bu Mercy, penting banget. Bang Tigan juga ya. Kalau saya lebih segera saya bayar, segera saya belajar, segera saya berubah. Karena kita harus diri kita harus jadi money magnet. Nggak bisa kita kerja terus cari uang, terus nanti udah dapat uang boncos lagi, udah dapat uang boncos lagi. Ini ada yang salah nih, ada yang salah nih. Nah, kalian mau tahu salahnya di mana? Belajar dulu, baru bisa tahu. Gitu, oke? Sampai Kapan jumpa. mulainya Bu Pili? Ya. Oke. Kapan mulainya program ini? Ini 20 orang peserta 20 orang peserta mulai. Jadi Pak David ini kan ibu itu mau, terus ada lagi ada berapa orang yang kemarin mau ya? Ada berapa ya? Saya lihat catatan saya ya. Nanti Pak David tinggal selesaikan adminnya cuma 1,5 juta aja. Terus sama nanti ibu ini juga mau, terus sama tadi siapa lagi ya? Kemarin tuh ada Melisa, Dani. Ada Dani. Terus siapa lagi? Ya, harus catatannya jelas. Ya, nanti saya lihat catatannya yang soalnya kalau kelasnya cuma 5 orang, ya waduh, Nggak praktek kan? nggak praktek nanti. Mendingan ya 15 sampai 20 orang lah. Oke. Gitu. Berarti selesai program ini Pak Damanik ini izin, saya akan ganti nama menjadi David Lubis. Lubisnya luar biasa maksudnya, karena sudah diguna. Bu Fili, saya minta izin ini. Kapan ada waktu, walaupun pembicaranya, speakernya siapa terserah lah ya, guest speakernya siapa, mau Pak Manik, Pak Sam, atau Bu Fili sendiri khusus Bu, tolong bahas tentang marketing plan, bisnis plan-nya. Karena saya ini manusia recruiting gitu. Jadi saya lebih cenderung ke MP-nya gitu, bisnis plan-nya gitu. Ini pasti sebentar. Besok gimana besok? Besok tapi nggak usah sebentar ya. Pagi gitu jam 9. Pagi jam 9. Ya. Besok ya begini. It's okay lah kalau jam 9 oke. Juga ikut ya Pak Bang Tigan, semuanya mau ikut boleh. Soalnya saya boleh, udah hafal di luar kepala itu marketing plan. Oke, kalau gitu setuju ya semua ikut. Karena itu penting bagi saya, karena itu merupakan GPS bisnis saya, Bu. Supaya saya tahu arah saya kemana saya mau pergi, berapa saya inginkan dalam short terms, kemudian bagaimana caranya gitu. Itu bisa saya baca melalui satu MP yang Ibu berikan. Ya, Pak David, teman-teman, selamat ya, malam. Iya, malam. Ya, jadi gini, Pak David. Sebenarnya secara sistem ya, kita bicara secara sistem nih. Marketing plan boleh, benar, penting, kita tahu. Oke? Tapi yang paling pasti, how to duplication. Gimana sih? Nah, itu yang penting. Duplikasi secara sistem, itu yang penting. Karena apa? Kalau marketing plan, nanti kita pasti bongkar. Tapi yang pasti, cantol. Jadi yang pasti aplikasi marketing plan itu yang penting. Karena marketing plan itu pasti on system. Jadi otomatis sistem programnya akan nyambung gitu loh. Begitu Pak David. Nah, yang paling penting itu nanti bagaimana membangunnya itu tadi dengan marketing plan yang ada tadi. Itu Pak David, teman-teman. Iya, paham Pak. Supaya saya bisa membaca bahwa sistem bisnisnya ini adalah, kan ada 3 macam Pak. Ada namanya single level marketing, ada nama multi level marketing, ada lagi namanya limit level marketing. Sebenarnya ada 3 grade itu. Jadi saya tahu saya di posisi mana, sehingga saya tahu arah kompasnya kemana saya pergi, apa yang harus saya perbuat dalam 90 hari kerja itu Pak. Itu penting bagi saya sih Pak. Karena saya selalu membahas itu sama teman gitu Pak. Iya. Boleh. Jadi nanti secara detail kita bongkar. Nanti yang paling penting, setelahnya diaplikasikannya gimana? Yang fast track 90 hari itu loh. Iya. Nah, itu.
Kalau Fast track yang begitu besok 90 jam hari 9 kita ya kasih. Pak ya? Boleh, kita siapkan jam 9 ya. Boleh, Ini kami boleh. sudah ada di IGD, ya, di ruang isolasi. Oke. Oh ya Bapak, lanjut Pak. Bapak ada misi pembesukan, silakan Pak, jangan terganggu. Iya. Mungkin kita Ya. sudahin dulu lah Zoom malam ini ya. Pak Damanik juga sangat capek Baik. nih. Thank you banyak nih. Mau lihat ini Pak Damanik ini. Senang sekali. Wah, Ada waktu saya iya Kak harus David. bertemu dengan senior saya. Dengan Pak Sam dan semuanya Bu Fili. Harus banyak Siap, belajar lah. siap Pak David. Baik. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, Terima kasih iya semuanya. Pak Bapak Ibu. Manik, thank you so much. Pak David. Terima kasih. Oke. Izinan ya Bapak Ibu. Oke, malam sih. Malam. Malam.